Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 2 Januari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang sudah mengasihi dan menuntun kita, sehingga kita boleh ada dan menapaki tahun baru di hari kedua tahun 2022 saat ini, dalam keyakinan bahwa Tuhan yang menuntun dan Tuhan jugalah yang akan memberkati kehidupan kita di hari ini dan seterusnya. Kita berdoa untuk pembacaan firman. Di hari kedua tahun 2022 ini, kami bersyukur bahwa masa dan waktu kami ada di dalam Tuhan. Syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dan rasakan. Di hari ini, firman Tuhan kembali disampaikan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini mensukacitakan kami di dalam menapaki kehidupan ini, di dalam mengangkat karya kerja dan pelayanan kami. Kami akan berhasil oleh karena kasih dan berkat Allah. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Haleluya. Amin.
Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih yang memulihkan, kasih yang memulihkan. Pernahkah Anda terhukum karena kesalahan yang Anda lakukan terhadap orang lain? Lalu apa respon Anda ketika orang tersebut mengampunimu dengan cara Anda diberi kesempatan melakukan sesuatu sebagai tanda pengampunannya? Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, murka Allah tertuju kepada ketiga sahabat Ayub, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah, karena mereka tidak berkata benar tentang Allah. Di hadapan Ayub mereka merasa paling tahu tentang siapa Allah sehingga mereka dihukum. Walaupun demikian, sahabat-sahabat Ayub diampuni oleh Allah, sedangkan Ayub dibenarkan oleh Allah. Sebagai respon pengasihan Allah terhadap sahabat-sahabat Ayub, mereka diberi kesempatan mempersembahkan kurban penebus salah dan Tuhan pun mengabulkan pengakuan bersalah mereka. Dan terhadap Ayub keadaannya dipulihkan hingga Allah melipat gandakan kekayaannya. Diberi umur panjang, diberkati dengan anak dan cucu yang cakap serta cantik. Ayat 12-16. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita? Dalam mengawali perjalanan kita di tahun 2022 ini, marilah kita menghayati bahwa Allah pun tetap mengasihi kita. Walaupun kita seringkali melakukan pelanggaran di hadapannya, Ia mengasihi kita dan tetap memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu marilah kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini di dalam kasih persaudaraan untuk tetap saling mengampuni dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti Allah mengampuni sahabat-sahabat Ayub dan memberkati kelanjutan kehidupan Ayub. Oleh karena itu marilah kita saling memulihkan, karena Kristus Tuhan kita telah memulihkan kehidupan kita dari kehidupan dosa, kehidupan yang lama. Immanuel, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Firman yang sudah menyapa kami. Firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan renungkan. Puaskan dan kenyangkan kami dengan firman-Mu. Teristimewa ketika firman ini mengambil bahagian dalam seluruh langkah kehidupan kami untuk mengangkat karya kerja dan aktivitas kami di hari ini. Tuhan pun terus memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami dengan tugas dan peran kami di dalamnya. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, atau siapa saja yang ada bersama dengan kami. Kami akan menepaki tahun 2022 ini dengan kekuatan dan pemeliharaan Allah sendiri. Tuhan sudah menopang kami menjalani tahun 2021, dan juga kasih Tuhan yang sama akan memampukan kami menjalani tahun baru, tahun 2022 ini, tentunya dengan segala kondisi dan keadaannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan jamah anak-anak-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, hiburkan mereka yang berduka,
bahkan yang senantiasa berperkara kepadamu di dalam mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, dan berbagai kerinduan yang lain, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di pemandangan mata Allah sendiri. Di sepanjang hari ini kami akan berhasil, karena Tuhanlah kekuatan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cari dan milikilah kasih yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang memulihkan, sehingga kita pun hidup dari teladan-teladan Kristus dalam menjalani kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita. Selamat menjalani tahun baru, tahun 2022. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.